Ya, secara pribadi saya mengucapkan selamat Natal Pak Gembala, Pak Daniel, Pak Philip beserta para seluruh jemaat. Semoga Natal tahun ini tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Amin. Walaupun situasi kondisi kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita buka kitab Mazmur pasal 100. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang kelima. Mazmur pasal 100, kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang kelima. Sudah dapat semua Mazmur 100? Amin. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kalau sudah, saya akan baca ayat yang pertama. Bapak Ibu jemaat ayat yang kedua, demikian seterusnya kita bergantian. Pujilah Allah dalam baitnya. Mazmur untuk kurban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorak. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelantarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan bicara tentang bagaimana kita mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan menciptakan kita sebagai manusia dengan kemampuan untuk mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, kita beribadah kepadanya karena kita mau Tuhan ditinggikan. Saudara-saudara, sebenarnya Tuhan tidak membutuhkan ucapan syukur kita, ya. Dan Tuhan juga tidak memerlukan kita mau menyembah-nyembah Dia. Kita tidak menyembah pun, kita tidak mengucap syukur pun, Tuhan tetap adalah Tuhan yang memiliki kekayaan dan keagungan. Amin. Saudara-saudara, ucapan syukur dan ibadah itu justru perlu bagi kita sendiri, saudara-saudara. Ya, karena dengan itulah kita dapat berkembang menjadi manusia yang utuh. Saudara, jika kita mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan merasa senang, sama seperti kita. Kalau kita memberikan kado kepada seseorang, pasti orang yang kita berikan kado itu pasti akan senang, sekalipun dia tidak memerlukan kado kita. Saudara-saudara, ya, mungkin ketika kita memberikan dia kado yang sederhana, dia tidak memerlukan itu. Tetapi karena kita memberikan itu kepada dia dengan rasa syukur, maka dia pasti akan merasa senang. Seperti itulah Tuhan kepada kita. Kita tidak mengucap syukur, Tuhan tidak kehilangan kemurahannya. Kita tidak mengucap syukur, Tuhan tidak kekurangan kemahamurahannya. Saudara-saudara, tugas kita adalah bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Dan menyenangkan hati Tuhan itu adalah bagian dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kita sudah menyenangkan hati Tuhan, pasti kita bisa menyenangkan hati sesama kita. Amin. Amin. Saudara, senangkan hati Tuhan dulu. Ya, senangkan hati Tuhan dulu. Saudara, oleh karena itu, saudara-saudara, ada 3 cara orang mengucap syukur. Ada tiga contoh orang mengucap syukur, ya. 3 tipe orang mengucap syukur. Saudara, yang pertama adalah orang yang tidak tahu bersyukur, saudara-saudara. Ya, contoh pertama orang yang tidak tahu bersyukur. Saudara, itu dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Ketika Yesus menyembuhkan 10 orang penderita kusta. Saudara, ternyata 9 dari 10 orang itu tidak tahu mengucap Syukur. Sudah menerima kesembuhan, sudah menerima mujizat Tuhan, tetapi mereka tidak mengucap syukur. Sehingga Yesus sendiri pun heran dan bertanya-tanya, bukankah ke-10 orang tadi semuanya sudah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu, saudara-saudara? Tidak adakah di antara mereka yang kembali memuliakan nama Allah selain daripada orang asing ini? 1 orang asing hanya yang mengucap syukur itu. Yang 9-nya kabur, saudara-saudara. 9 orang ini adalah mayoritas orang yang tidak mengetahui bahwa Tuhanlah yang menyembuhkan mereka. Ya.
mereka tidak melakukan seperti yang dikatakan oleh pemazmur. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Ya, jangan lupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Saudara-saudara, 9 orang ini tidak menyadari bahwa kesembuhan yang mereka terima itu adalah karena kebaikan Tuhan. Banyak orang yang tak sadar bahwa hidupnya adalah kebaikan dan kemurahan Tuhan, saudara-saudara. Kalau saudara sampai hari ini bisa berdiri, bisa duduk di tempat ini sama seperti saya, itu semua karena kebaikan Tuhan. Berapa banyak orang selama 2 tahun terakhir ini yang mati, saudara-saudara, oleh karena COVID-19. Tapi sampai hari ini saudara dan saya masih menerima kebaikan-kebaikan Tuhan. Tidakkah kita patut mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan? Saudara-saudara, 9 orang ini, saudara-saudara, yang disembuhkan Tuhan ini, saudara-saudara, mereka seperti satu peribahasa, kacang lupa akan kulitnya. Saudara-saudara, ya, mengapa mereka tidak tahu bersyukur? Mungkin mereka tidak diajari oleh orang tua mereka ketika mereka berada di rumah.